Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini Bu, saya mau konsultasi. Kemarin kan saya periksa di bidan. Ya. Nah, berat badan saya itu turun Bu dari bulan kemarin. Gitu. Atas nama siapa, Mbak ini? Saya Rani Bu. Alamatnya? Alamatnya Bangun Jaya. Oh iya, coba saya pinjam bukunya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Mbak. Nama saya Bu Devi. Saya petugas gizi di sini, nggih. Saya lihat dulu. Oh iya, ini berat badannya turun ya, Mbak? Iya. Turun 1 kilo. Usia kehamilannya masuk di 7 bulan. Lingkar lengannya 25 cm termasuk normal ya, Mbak? Usia jenengan berapa ini? 25 tahun. 25 tahun. Nggih. Ini kan berat badannya turun ya, Mbak, 1 kilo. Sehari-hari makannya apa, Mbak? Pakai nasi, sayur, tahu sama tempe aja. Oh gitu. Iya. Kalau buah gitu jarang ya, Mbak? Iya Bu, saya kalau buah itu jarang. Gitu. Kenapa? Kadang malas, kadang itu rada mual gitu loh. Oh gitu. Ini kan begini, Mbak ya, jenengan kan masuk trimester 3 ya kehamilannya. Sebenarnya kebutuhan nutrisinya harusnya meningkat malahan, nggih. Jadi misalkan ada lengkap, harus ada karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, buah. Itu dalam satu gizi seimbang, nggih. Gitu. Kenapa Mbak kira-kira kok jarang makan daging, makan ayam gitu? Saya itu kalau makan daging takutnya kan katanya kalau makan daging hasilnya itu anaknya laki-laki, sedangkan anak saya yang pertama itu laki-laki. Oh gitu. Itu perempuan anak kedua. Ya. Pengennya siapa ini, jenengan apa ayahnya? Ayo. Pengen anak perempuan boleh ayahnya kayaknya ini ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu cuman mitos ya, Mbak. Oh, hanya mitos. Iya, mitos itu. Kalau bayi itu tidak, jenis kelamin bayi itu tidak dipengaruhi oleh ini, Mbak ya, makanan yang dikonsumsi. Jadi jenengan itu boleh makan daging, makan ayam, ikan, itu semuanya boleh. Nggih. Iya, apalagi sekarang itu masuk trimester 3. Ya, kebutuhan nutrisinya meningkat. Oh gitu. Iya. Nah kemarin saya lebaran nggak makan daging, Bu, percuma gitu. Jenengan jajan. Berarti lainnya satu keluarga makan, jenengan nggak makan sendiri. Saya nggak makan. Oh ngalah. Iya. Apalagi kalau trimester 3 ini, Mbak ya. Misalkan kebutuhan nasi atau porsinya itu harusnya 6 porsi. Iya, jenengan cuma 2-3 kali, berarti kurang. Iya, kurang ya, pantasan berat badannya turun. Jadi misalkan untuk nasi ya, Mbak, itu satu porsinya segini, 100 gram. Iya. Karena jenengan butuhnya 6, itu boleh, Mbak. Misalkan nasinya 3 porsi. Terus ini mie-nya 2 porsi, nggih. Terus roti yang 1 porsi boleh ya, boleh itu. Nggak harus nasi terus. Terus untuk kebutuhan protein hewani, protein nabati, sayur, buah itu 4 porsi, Mbak. Jadi misalkan ini ayam ya, ayam 2 potong. Terus telur 2 potong itu boleh. Sama halnya dengan tempe. Nah, tempe 2 potong, tahu 2 potong. Nah, itu. Terus misalkan buah juga, pisangnya 2 atau semangka 2 potong gitu. Jadi jangan melulu sayur sama tempe, tahu, harus beraneka ragam ya, Mbak ya, gitu. Nggih. Besar badan saya kurang ya. Iya, makanya. Jadi tahu ya faktor penyebabnya, harus makan gizi seimbang dan porsinya ditingkatkan, nggih. Ada yang lagi yang bisa saya bantu, Mbak, atau sudah jelas? Ini Bu, saya mau tanya. Kan anak saya yang pertama itu nggak saya kasih ASI, Bu, karena kan nggak keluar. Oh gitu. Ya, ini rencananya saya itu pengen ASI, itu apa bisa ya, Bu? Bisa banget, Mbak. Jadi benar jenengan itu, ASI itu penting untuk bayi, nggih. Jadi yang pertama, ASI itu zat gizinya sudah lengkap, nggih. Yang kedua yaitu merekatkan hubungan antara ibu dan anak, kan jenengan timang ya, jangan lihat itu nanti ada bonding atau kedekatan, nggih. Kemudian yang ketiga, lebih higienis. Nah, nggih, kalau botol kan harus nyuci, belum tentu higienis. Kemudian yang keempat itu lebih murah karena enggak beli. Bener nggak? Itu jadi memang ASI itu bagus, nggih. Terus jenengan ini harus usahakan untuk ini, Mbak, pada saat melahirkan untuk IMD. Sudah paham? Belum, Bu, IMD.
IMD itu apa ya, Bu? Nah, IMD itu adalah inisiasi menyusui dini, Mbak. Sudah pernah dengar? Jadi panjenengan setelah melahirkan itu bayi langsung didekatkan di dada ibu di 1 jam pertama. Nah, nanti mulut bayi itu panjenengan dekatkan di payudara. Jadi mencari sendiri putingnya. Akhirnya dia punya refleks untuk menghisap. Nah, menghisap putingnya itu nanti jenengan selesaikan sampai proses menyusuinya berhasil ya. Itu namanya inisiasi menyusui dini gitu. Ya, nanti saya konsultasikan ke bidan saya ya, Bu. Yang menolong persalinan ya. Ya. Nggih, nanti Kalau konsultasikan. Setelah lahiran dilakukan IMD ya, Bu, namanya. Iya, benar. Jadi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui juga. Nggih, itu. Kalau untuk posisi menyusui itu kalau sambil tiduran apa bisa ya, Bu? Posisi menyusui sambil tiduran. Ya. Jadi prinsipnya ya Mbak, menyusui itu yang pertama yang pengaruhi adalah posisi benar, posisi bayi. Yang kedua yaitu perlekatan. Jadi mau sambil duduk, mau sambil berbaring itu bisa asalkan 2 faktor itu. Jadi sebentar saya praktekkan dulu ya Mbak. Ya. Jadi ini misalkan bayi jenengan nggih. Ini kita bicara posisi dulu ya Mbak. Jadi ini kepala bayi itu ada di lengan, di atas lengan atas, di lengan atas gini ya. Terus tangan jenengan, telapak tangan ini menempel di bokong bayi seperti ini. Nggih. Ini antara kepala, punggung, kaki itu berada di satu garis lurus. Ini perut ibu dan perut bayi itu menempel nggih seperti ini. Nah, ini posisi. Jadi mau sambil duduk atau sambil berbaring seperti ini ya Mbak. Sambil duduk, sambil berbaring asalkan posisinya seperti ini berarti benar. Yang kedua yaitu perlekatan. Perlekatan yang dimaksud di sini adalah mulut bayi menempel ke areola. Areola itu adalah bagian hitam di sekitar puting. Nah, jadi menempel semua di areola. Apalagi areola bawah ini harus tertutup semua oleh mulut bayi. Nah, jadi mulut bayi sebelum menyusui itu usahakan mangap atau melebar terus langsung masuk ke sini. Nggih, jangan cuman putingnya aja yang masuk, itu mempengaruhi juga produksinya ya, keluarnya ASI gitu. Terus mulut bayi itu menggembung Mbak yang benar. Gitu. Kalau bayinya gini kempong, nah itu kemungkinan dia yang dihisap hanya putingnya aja. Oke, terus dia bunyi glek 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 gitu menelan ASI gitu. Kalau itu namanya kayaknya cuman ngencut. Nah, akhirnya kadang ASInya enggak keluar gitu, Mbak. Pantesan dulu pernah menyusui ya, Bu. Itu suaranya cincit. Pas anak pertama itu. Oh, jenengan sempat menyusui tapi ASInya enggak keluar ya, Mbak. Oh, gitu. Berarti kemungkinan hanya putingnya aja ya yang masuk. Akhirnya enggak keluar gitu. Oh, gitu. Terus satu lagi Mbak ya, salah satu faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan ASI itu adalah hormon, namanya yaitu hormon oksitosin, gitu. Itu hormon gimana ya? Saya belum pernah dengar. Oh iya, jadi hormon oksitosin itu adalah hormon yang keluar bila ibunya bahagia, gitu. Jadi tidak boleh ada kepikiran apa, stres itu enggak boleh nggih. Jadi harus apa bahagia, wong punya bayi mosok susah. Nah, gitu harus bahagia. Nanti ASInya juga lancar. Gitu. Pantesan dulu kan itu ya Bu, menyusui kan itu ya Bu. Iya. Nggak keluar, jadi saya itu stres. Malah stres. Iya, saya malah bingung mau gimana juga bingung. Oh, ayo alah Mbak, gitu ya. Jadi nanti usahakan Mbak dikomunikasikan dengan suami, dengan keluarga satu rumah. Kalau faktor menyusui itu juga dipengaruhi oleh hormon itu. Jadi nanti suaminya juga mendukung nggih, membantu. Iya, Bu. Gitu ya. Iya. Kira-kira ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah ya, sudah jelas nggih. Iya. Kalau sudah jelas nanti mungkin di tengah-tengah perjalanan menyusui atau inisiasi panjenengan ada yang mau ditanyakan boleh menghubungi saya ya Mbak. Boleh melalui WA atau boleh datang langsung ke sini nggih. Iya. Minta nomor. Oh, boleh.
Ini kartu nama saya Mbak, tolong disimpan. Silahkan nanti kalau mau menghubungi nggih. Oke. Iya. Apa ya Bu kalau saya WA? Iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Sama-sama. Nggih, semoga saja nanti Mbak Rani bulan depan berat badannya naik ya. Terus dapat menyusui, persalinannya lancar juga nggih. Moga-moga seperti itu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Rani. Waalaikumsalam.